Puji Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat berkat-berkat yang kita dapatkan ketika kita membaca firman Tuhan, khususnya kitab Amsal. Ya, apa saja yang kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan, khususnya kitab Amsal, dan ketika kita merenungkannya, ya beberapa hal saudaraku seperti dikatakan ayat yang kedua, kita bisa mengetahui hikmat dan didikan. Kita bisa mengerti kata-kata yang bermakna. Kita menerima didikan yang menjadikan kita pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Hari ini kita akan melihat secara khusus ayat yang keempat. Ya, dari pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal secara khusus kita akan diberikan kecerdasan. Ya, kepada orang yang tak berpengalaman diberikan kecerdasan dan juga pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Nah, firman Tuhan saya akan beri judul yaitu pengetahuan firman Tuhan yang memberi kecerdasan hidup. Nah, satu lagi berkat dari firman yang kita baca atau hasil yang kita dapatkan ketika kita membaca kitab Amsal ini dan merenungkan maknanya, yaitu yang pertama, memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Yang kedua adalah memberi pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Nah, kita akan melihat bagian yang pertama dari pembacaan firman Tuhan ayat yang keempat tadi, yaitu memberi kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak berpengalaman itu mudah dibodohi, ya mudah dibohongi. Yaitu sebabnya dalam kehidupan kita tidak mau, saudaraku, ini terjadi dalam kehidupan kita. Ya, nah jawabannya adalah kecerdasan. Kita perlu memiliki kecerdasan. Ya, kecerdasan akan memberikan kepada kita kewaspadaan untuk berhati-hati dalam mendengar masukan-masukan yang kita ditujukan kepada diri kita. Kalau saudara ingat dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan di sana, orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu sebabnya kita perlu kecerdasan untuk kita dapat mewaspadai, ya jangan sampai ada nasihat atau masukan-masukan yang diberikan kepada kita yang akan membuat kita mengambil keputusan yang salah karena kita tidak berpengalaman, sehingga mudah dibohongi, ya mudah dibodohi. Nah, Mazmur 1 ayat 1 ini termasuk orang-orang yang cerdas dalam kehidupan. Ketika dia mendengar nasihat orang fasik, dia tidak ikuti. Sekalipun itu kelihatannya benar secara logika, tetapi dia mewaspadai. Nah, apakah kecerdasan itu dan apa gunanya? Kecerdasan adalah suatu kemampuan seseorang menggunakan pengetahuannya, khususnya pengetahuan firman Tuhannya, dalam memecahkan masalah hidup sehari-hari. Ya, secara cepat, secara tepat, dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, saya memberikan contoh, ya, untuk menyelesaikan masalah mendidik anak misalnya. Ya, mau tidak mau kita harus belajar tentang perkembangan anak. Ya, kita nggak bisa memakai naluri manusiawi kita yang cenderung emosional dalam mendidik anak. Ya, bukankah saudara juga mungkin mengalami bagaimana cara orang tua saudara mendidik saudara dengan tanpa pengertian, tanpa pemahaman, dan hanya ada abuse atau seperti kita dianiaya, kita
dimarahi, ya kita bahkan dipukuli tanpa kadang-kadang kita tahu apa penyebabnya dan mengapa kita dipukul. Nah, seperti itu saudara-saudara ya, untuk menyelesaikan masalah mendidik anak, mau tidak mau kita harus belajar tentang perkembangan anak. Ya, sehingga hasil akhirnya itu bermanfaat bukan hanya untuk kita. Ya, kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih tidak emosional, tapi juga untuk kesehatan mental anak itu. Dan perkembangan dia ketika dia di lingkungan dimanapun dia berada, maka perkembangan mentalnya, perkembangan kehidupannya menjadi sehat. Nah, itu contohnya. Kita mesti belajar tentang perkembangan anak untuk kita bisa mendidik anak kita, butuh pengetahuan terlebih dahulu. Ya, itu sebabnya kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, maka kita punya pengetahuan dan kita siap menghadapi kehidupan ini. Walaupun kita tidak berpengalaman, kita bisa berhati-hati karena kita punya firman Tuhan. Nah, yang kedua, Amsal ini atau pembacaan firman Tuhan yang kita bisa dapatkan ya dari kita membaca, merenungkan firman Tuhan, khususnya kitab Amsal. Yang kedua adalah dia memberi kita pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda atau kepada kita yang menjalani kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal juga memberikan pengetahuan khususnya firman Tuhan, sehingga dapat memberikan kepada kita kebijaksanaan dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Sehingga saudaraku, kita dapat terhindar. Kita terhindar dari kesalahan atau keputusan atau tindakan yang salah yang kita ambil. Ya, kita bisa terhindar dari hal-hal tersebut. Itu sebabnya kita penting memiliki pengetahuan, ya. Sebab pengetahuan itu adalah bahan dasar untuk kita bisa bertindak bijaksana. Ya, meskipun orang yang berpengetahuan belum tentu bijaksana. Tetapi ya, untuk menjadi bijaksana, mau tidak mau seseorang harus memiliki pengetahuan. Nah, contohnya saudara yang dikasih, saya berikan satu contoh di sini. Bagaimana mungkin orang tua dapat bertindak bijaksana dalam memutuskan apa yang terbaik misalnya bagi masa depan anak mereka, masa depan anaknya, jika dia tidak mengetahui apa bakat anak tersebut, apa talenta yang terpendam yang sudah Tuhan berikan ke dalam kehidupan anak kita. Ya, saudaraku, banyak orang tua yang memaksakan anaknya untuk mengikuti kehendaknya, kemauan orang tua. Ya, karena banyak orang tua berpikir bahwa mereka lebih tahu apa yang terbaik buat anak mereka. Sehingga sadarkah bahwa banyak anak-anak yang frustasi dalam menjalankan kehidupan mereka. Yang mereka frustasi bahwa mereka tidak menjalankan hidup mereka, mereka tidak menghidupi apa yang sudah ditaruh Tuhan dalam diri mereka, apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan dalam diri mereka. Mereka frustasi, mereka merasa bukan ini yang kehidupan yang saya hendak jalani. Nah, itu sebabnya siapapun diri kita, kita perlu yang namanya pengetahuan sebagai bahan dasar, ya, sebagai bahan dasar untuk dapat mengambil keputusan dan tindakan yang bijaksana. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, khususnya kitab Amsal ini, kita diberi pengetahuan firman supaya apa yang kita lakukan, keputusan, tindakan kita adalah hasil akhirnya bijaksana. Saya berikan satu contoh dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-46 sampai 48. Demikian saya bacakan, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Perhatikan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada murid-muridnya, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Nah, sebelum Yesus mengambil keputusan, ya, sebelum Yesus mengambil sebuah tindakan, Yesus terlebih dahulu mengetahui sebuah fakta. Fakta apa yang dipikirkan oleh murid-murid.
Waktu itu murid-murid ingin menjadi siapa yang terbesar kira-kira dari antara murid Yesus. Tetapi Yesus ketika dia mengetahui pemikiran ini, saudaraku, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya, sekali lagi ketika dia tahu fakta pikiran murid-murid tentang siapa yang terbesar, dia tahu apa yang harus dia lakukan, saudaraku. Dia tahu dia ambil seorang anak kecil untuk dijadikan contoh. Supaya mereka mau menjadi terbesar harus belajar seperti anak kecil ini. Dan kemudian ketika Yesus punya pengetahuan firman, nah ini, dia mengerti prinsip-prinsip nilai-nilai yang tertinggi dari firman Tuhan, yaitu kebenaran, keadilan, dan kejujuran seperti yang ditulis di ayat yang ketiga. Dia mengetahui apa yang harus dia katakan. Penting sekali. Jadi pengetahuan itu memberi kita keputusan, tindakan apa yang harus kita lakukan, sebuah kecerdasan untuk apa yang akan kita lakukan, apa yang kita tindaki, kita tahu, dan kita juga tahu apa yang harus kita katakan. Nah, seperti Yesus, ya, ketika Yesus mengetahui firman Tuhan ini, dia mengetahui apa yang harus dia katakan. Ya, dia katakan tadi, barang siapa mau menjadi yang terbesar, dia harus belajar menjadi yang terkecil. Ya, menjadi yang terkecil. Nah, itu sebabnya hasilnya semua untuk kebaikan murid-murid. Hasil akhirnya tidak ada yang iri, tidak ada persaingan, tidak ada yang saling menjatuhkan untuk menjadi yang paling utama. Itulah pentingnya pengetahuan. Dia memberi kecerdasan untuk kita bertindak bijaksana, dia memberikan kepada kita pengetahuan untuk kita bisa apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita ucapkan, itu sesuai memang dengan kebenaran. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita setia, rajin dalam kita merenungkan firman Tuhan, karena ini perlengkapan kita untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Ya, bacalah firman Tuhan dan renungkan, karena merenungkan itu akan membuka makna, memberikan pencerahan dalam kehidupan kita, dan tambahlah pengetahuan saudara khususnya kepada firman Tuhan. Saya percaya saudara akan menjadi orang yang cerdas dalam setiap tindakan saudara, dalam setiap keputusan saudara, dan saudara menjadi orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.